Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara Rektor, orang Madura ini, satu kali saya kampanye di Madura waktu presiden. Orang Madura pernah protes karena dikira ada isu besi jembatan Madura itu dicuri. Dan karena di situ Madura, tentu orang Madura yang curi. Pikiran orang. Saya pidato, pertama saya bilang, ya isu itu saya kira tidak benar. Pasti bukan orang Madura yang curi itu. Karena orang Madura itu juga, ya, dagangnya bukan besi baru, dagangnya besi tua. Dan ini besi baru, jadi bukan orang Madura itu. Wah, semua senang dan isunya langsung hilang. Ya. Jadi itulah kira-kira. Rektor, Ibu Maria, Omi, dan para dosen dan tamu serta para mahasiswa yang hadir. Terima kasih kesempatan ini. Uh, Saya tadi baru pulang pagi-pagi jam 8 sudah hadiri jadi saksi perkawinan dan ceramah nasihat perkawinan sekaligus. Wah, supaya hidup ini lebih tenang gitu. Uh, Selalu bicara sakinah, mawaddah warahmah. Sakinah itu artinya tenang. Mawaddah mencintai dan kasih sayang. Baik, hari ini saya diminta bicara tentang leadership juga dan pengalaman. Apa itu kepemimpinan? Sebenarnya kita semua pemimpin. Agama mengatakan semua kaum pemimpin harus mempertanggungjawab apa yang dipimpin. Di situ Rasulullah. Pemimpin pada dasarnya kalau kita singkatkan seorang yang memimpin staf atau orang atau keluarga atau pegawai untuk menjalankan program untuk mencapai tujuan. Jadi itu. Namun tentu tidak segampang itu, tidak seluas itu. Nah, karena itu maka digambarkan tugas utama seorang pemimpin menginspirasi. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti di sini tidak lihat nanti sebelah sini. Oh, oh ya, mempersatukan karena itu kalau memimpin perusahaan 1.000 orang harus pandangannya harus satu, tujuannya mesti satu, sikapnya harus satu bersama. Walaupun tentu tidak bisa lepas juga ada perbedaan-perbedaan. Kedua, pemimpin itu memberikan motivasi. Motivasi itu dorongan, memberikan semangat. Dan terakhirnya pemimpin harus bertanggung jawab karena dia mengambil keputusan. Kalau pemimpin susah mengambil keputusan, keputusan itu bukan pemimpin yang baik. Di situ letak yang kita selalu bicarakan tentang Pak Didi, dia pimpin stafnya, dosen-dosen, untuk memberi kuliah yang baik, untuk memberi pengorasikan yang baik, artinya menjalankan program untuk mencapai cita-cita mencerdaskan bangsa. Kan itu tujuannya, cerdas bangsa. Tapi memimpin bukan dia tidak mengajar, tapi bagaimana memimpin agar orang mengajar dengan baik. Saya di perusahaan, di negara tidak angkat batu ke apa, tidak bekerja. Hanya memimpin rapat, meninjau. Pemimpin itu tugasnya merencanakan, kemudian memuji,
atau menegur. Intinya itu. Kalau pemimpin jalankan, perencanakan. Kalau baik kita harus menghargai. Kalau salah harus ditegur. Banyak orang juga tidak bisa menegur. Ada orang juga tidak bisa memuji. Maka dia tidak lengkap lah fungsinya itu. Nah karena itu Pak Didi, Dirut, Pak Beni, selama dulu atas peresmian gedung Beni. Beni ini dulu orang Astra dulu. Teman juga. Ah, orang Madura juga kan. Hati-hati jangan nanti dirubah ini jadi para Madura, bukan para Madura. Ah, para Madi ini. Madura. Ah, ah, itulah tentu konsistensi. Harus mengambil keputusan. Tanpa keputusan hari karena apa yang ditandatangani itu selalu keputusan sebenarnya. Kalau Anda pemimpin, apapun nanti kelak, pemimpin keluarga, pemimpin RT, RW, bupati, gubernur, presiden, tentu perusahaan, itu semua pemimpin. Kalau negara krisis begini, pemimpin uh, tidak mengambil keputusan, tidak memberi perintah, maka dia negara tidak akan bisa selesai. Kalau keluarga ada masalah, anaknya mau kawin, kita tidak ambil keputusan setuju atau tidak, kacau itu keluarga. Ya. Jadi semua kaum pemimpin dan memperdayakan pemimpin ini prinsip ini umum. Ya apalagi. Nah, karena itulah maka uh, karena ini biasanya saya tidak pakai teks tapi karena ini universitas universitas maka orang sedikit. Uh, keputusannya itu harus baik, bermanfaat. Tanpa yang tepat kita tidak punya kesempatan untuk meningkatkan sesuatu. Ya, berikutnya. Ini ikut dulu alurnya. Tapi mengambil keputusan itu apapun harus punya dasar pengetahuan. Itu dikaji. Tujuannya jelas. Apa yang mereka ingat jelas. Tapi harus bermanfaat. Dan kita pemimpin itu juga. Karena itu kenapa sering orang tanya, kok Bapak bisa mengetahui banyak hal? Ya intinya membaca, bergaul, punya pengalaman yang dimanfaatkan. Karena kalau tidak kita punya pengetahuan, pasti tidak mungkin kita mempunyai langkah-langkah yang strategis seperti itu. Ya, karena itu sesuai tingkatannya. Kalau Anda ketua RT, harus paham siapa rakyat di sini. Ketua RT di Kampung Melayu beda ketua RT di Kebayoran pengetahuannya. Karena berbeda kadang. Sama dengan perusahaan besar, perusahaan kecil, ibu bupati atau presiden. Itu beda strategisnya, akibatnya. Banyak langkah-langkah yang mengambil keputusan yang keliru. Nanti saya ceritakan bagaimana krisis ekonomi kita selesaikan yang keliru. Tahun 98. Ya. Ataupun uh, kenapa ini ribut? Banyak masalah selalu. Karena kadang-kadang pengambil keputusan tidak sesuai dengan kondisi dan juga manfaat. Dan harus dipahami oleh orang. Ya, intinya pemimpin itu
harus mengambil keputusan yang cepat dan difahami oleh orang. Anda mengambil keputusan tidak difahami kan susah juga. Ya, berikutnya apa ini? Karena ini pembicaraan bagaimana pemimpin itu dalam keadaan badai, storm, keadaan krisis. Dunia sekarang ini berada dalam situasi yang kritis dan krisis. Kritis itu yang berbahaya, krisis itu. Walaupun tidak sebesar waktu resesi besar tahun 30-an atau tidak sebesar kondisi tahun 90 98 di Indonesia. Tapi kita dalam keadaan krisis. Kenapa krisis? Lingkungan dunia ini penuh dengan konflik. Tadi perang Ukraina dengan Rusia, Israel dengan Hamas, Palestina, India versus Pakistan, walaupun sekarang ceasefire, tapi akan tetap berbahaya nantinya. Kemudian konflik internal banyak sekali. Di Yaman, di Sudan, di Myanmar. Bahaya konflik ada di China, Taiwan, Korea Selatan, Korea Utara. Itu semua konflik fisik yang membayangi dunia ini. Sehingga sangat berpengaruh kepada kondisi dalam negeri. Nah, dibutuhkan seorang pemimpin yang mengetahui itu dan menyelesaikan sesuai dengan kondisi itu. Itu dunia ini utama sekarang. Karena Ukraina Rusia fisiknya perang, saling membunuh, roket, pesawat terbang, bom, pembunuhan. Tapi akibatnya ekonominya Rusia tidak kirim gas ke Eropa. Sehingga Jerman, Prancis bermasalah. Ukraina tidak bisa impor gandumnya ke banyak negara. Biaya perang besar sekali, mereka semua defisit. Melibatkan Amerika, Eropa. Ekonominya menjadi sulit. Israel, Hamas, atau Palestina, Timur Tengah goncang, dunia goncang. HAM, genocide, pembunuhan, keterlibatan. Dan tentu terbelah dunia ini. Amerika pihak lain, Israel dengan Israel. Kita di pihak Gaza. Terbelah politiknya dunia ini. Dan kosnya tinggi sekali. Itu terjadian. Kalau India Pakistan untung sekarang ceasefire, tapi segera akan pecah ini keadaan dengan cara lain. Itu penyakit lama. Semua konflik di Asia ini itu satu akibatnya penjajahan oleh Inggris, Belanda dan sebagainya. Dulu Inggris menjajah seluruh benua India yang sekarang ini India, Bangladesh, Pakistan, menjajah Burma, menjajah Sri Lanka. Senanya saja kemudian dia bagi-bagi. Maka Israel, Palestina, perannya hanya karena Menteri Luar Negeri Balfour membagi itu ini dengan kertas saja dicoret ini kalau bagi. Senanya. Akibat penjajahan itu kemudian akibatnya bawa waktu. Sri Lanka perang karena Myanmar perang karena Rohingya. Karena orang Inggris mengirim orang Bangladesh waktu itu. Sekarang Bangladesh. Bangla bekerja di Myanmar. Sekarang Myanmar. Ya, kemudian konflik lah. Jadi akibat kolonial itu menjadi bawa waktu pada dewasa.
India, Pakistan di samping soal pembagian negara, soal agama. Hindu mayoritas di India, Islam mayoritas di Pakistan. Walaupun di India penduduk Islamnya hampir sama penduduk Islam Pakistan, lebih 200 juta. Malah nanti ada sensus statistik mengatakan penduduk Islam yang terbesar di dunia bukan Indonesia, tapi India dan Pakistan. Pakistan. Itulah kondisi geopolitiknya. Kalau tadi internal Sudan pecah habis, Yaman habis, Myanmar tidak berkembang. Nah, kemudian timbul Trump melawan dunia. Kenapa? Bukan Amerika melawan dunia, Trump melawan dunia. Karena Amerika sendiri dia tidak disenangi. Orang berontak, orang konflik, orang demo terus-terus. Hari ini kalau ada baca, ini gila orang ini, Harvard pun ditutupnya untuk orang asing. Kenapa? Hanya sentimennya ke Cina. Karena Cina maju karena belajar teknologinya Amerika di Amerika. Yang tertinggi di dunia ini kan Harvard. Baik ilmunya, sainsnya, teknologinya yang terbaik di dunia di samping MIT di Boston lah, sekitar situ. Dia tutup. Artinya apa? Dunia dikasih tarif. Kalau Anda belajar ekonomi. Trump dia tidak mengerti kala ekonomi Amerika. Dari Cina atau beli besi dari Cina masuk ke Amerika harus rakyat Amerika bayar tarif tinggi. Ada yang bayar siapa? Amerika yang bayar. Dia tidak sadar, dia tidak tahu. Hanya emosi aja. Jadi pemimpin hanya emosi tanpa pengetahuan. Waktu di Senat, Menteri Keuangan Amerika ditanya, ini semua tarif siapa yang bayar? Menteri Keuangannya bingung dan tidak bisa jawab. Ditanya. Ini di DPR-nya. Dia tidak mau mempermalukan presidennya bahwa dia membuat kebijakan bunuh diri sebenarnya. Dan tidak berdasar kalau Anda belajar ekonomi sedikit, kalau Anda importir atau eksportir. Barang masuk, diimpor, yang bayar, yang terima. Tarif. Biasanya yang biaya masuk itu per komoditas. Berapa biaya masuknya besi, berapa biaya masuknya jagung, berapa biaya masuknya gandum, berapa biaya masuknya sepatu. Itu ada semua, ribuan data. Tapi ini diperlakukan ke negara dan seenaknya. Indonesia 32%, Kamboja 40%, China 40%. Dan naikkan terus 140%. Itu artinya dia lupa bahwa mesti begini, rakyat Amerika kalau kau beli barang dari China, kau mesti bayar lebih 40%. Itu sebenarnya yang dilakukan. Dan dia tidak tahu. Maka terjadilah perang dagang di dunia ini. Terjadi krisis ekonomi dunia yang terjadi pada dewasa ini. Yang menyulitkan seluruh orang di dunia ini. Ada Amerika susah, China susah, Indonesia susah, dan negara lain susah. Karena perang dagang. Namanya saja perang. Kalau perang itu kan semua korban. Hanya karena seorang Trump. Bukan Amerika. Bayangkan itu. Nah, karena itu kalau 2 hari setelah itu saya bikin statement, saya bikin penjelasan bahwa kita tidak dirugikan, yang dirugikan Amerika. Semua orang baru sadar. Karena para ahli-ahli mengatakan nanti akan terjadi pengangguran yang besar di Indonesia, terjadi PHK yang besar-besaran.
tidak akan terjadi. Yang terjadi di Amerika. Kita asal ngomong juga kadang-kadang. Nah, tapi ada efeknya kecil sebenarnya untuk Indonesia walaupun karena impor kita tidak besar ke Amerika. Hanya 10% daripada total impor Indonesia ke Amerika. 10%. Ekspor kita hanya 20% daripada GDP. Jadi seluruh ekonomi Indonesia tergantung dengan ke Spanyol. Jadi ke Amerika hanya 10%. Berarti ketergantungan kita ke Amerika hanya 2%. Tapi 2% itu pun bukan harga eceran, harga pokok. Jadi kecil efeknya. Jadi contohnya gini, ini sedikit pengalaman dagang nih untuk Anda semua yang mau berdagang. Harga sepatu di Bandung yang diekspor ke Amerika dan baju itu 15 sampai $20. Yang baik $20, yang biasa-biasa 15. Tahu berapa harga di Amerika? 60-70 dolar. Jadi 4 kali lipat. Saya berubah pikiran saya karena demo. Atau saya berhenti perdagangan tahun 2000. Jadi saya di pemerintahan itu pakai tingkat, tidak tidak tiba-tiba. Tahun 2000 menteri dulu. 8 bulan dipecat sama Gus Dur. Saya sudah di Afrika. Misi dagang diterpanggil untuk dipecat. Tapi saya Gus Dur mau tipu saya tipu balik juga dia. Saya cerita sedikit. Saya di Afrika Selatan, Johannesburg. Tiba-tiba ditelepon ajudan tengah malam. Mama kembali ke Indonesia. Dipanggil presiden. Saya di Afrika nih. Iya, tapi presiden minta bapak ketemu besok. Hanya saya pulang paginya sendiri. Tim saya jalan terus. Sampai ke Jakarta ketemu Gus Dur. Ya, saya datang Gus. Oh, saudara ini selalu keluar negeri tapi tidak pakai izin. Ah, sebenarnya siapa bilang? Saya selalu lapor sama seknek. Ya, tapi uh, laporannya begitu. Jadi saya buka tas. Tas saya ada kertas kosong. Saya bilang, ini izinnya. Saya pura-pura anu kertasnya. Terus bingung dia. Terus lama berhenti diam. Terus, ya sudah. Terus saya tanya sama Alwi Syahab, ini sudah artinya apa nih? Saya dipecat atau tidak? Ah, sudah tidak dipecat itu jalan terus. Jalanlah. Tapi 2 bulan kemudian pecat betul-betul. Gus Dur itu tiap 3 bulan mesti pecat 2 orang. Ya selama 18 bulan dia pecat 16 menteri. Ya. Nah, ini leadership juga. Karena tidak paham ke pemerintahan, akibatnya sembarangan saja. Itulah situasi yang kelam juga di pemerintahan kita. Bagaimana orang tidak mengerti mengelola negara. Terjadilah itu. Tapi ya orang baik, tapi kejadiannya begitu. Jadi kita salah memilih juga. Banyak kita salah memilih juga. Rayo salah. Tapi itu MPR waktu itu. Ya. Amin Rais yang pimpin itu. Amin bertanggung jawab. Ya. Yang ketua MPR-nya Amin Rais. Nah ini kembali lagi. Ini anu saja. Isu sedikit. Nah kembali dari yang tadi. Oh, jadi apa efek daripada Trump ini? Maka terjadi persaingan yang sanksi meluas. Tidak jelaslah dunia perdagangan sekarang ini. Walaupun Trump menunda 3 bulan. Senanya aja, ya pelaku sekarang ribut, atau udah 3 bulan. Aduh, politiknya kacau dunia ini. Kawan dan lawan tidak jelas sudah. Uni Eropa kawan Amerika.
Tapi Amerika kemudian Eropa protes Amerika. Dia berbatasan dengan Kanada. Dia kasih Kanada tarik. Marah orang Kanada. Yang kena ialah orang Amerika sendiri. Karena mobil di Kanada buatan Ford, Chrysler, di Meksiko buatan GM. Jadi semua Amerika yang kena. Nah, inilah pemimpin yang tidak paham bahayanya. Kalau seorang pemimpin tidak mengerti apa yang dikerjakan, efeknya ke dunia ini. Kalau Pak Didik salah ambil keputusan, yang kena cuma berapa ratus ribu orang. Tapi ini jutaan orang, miliar orang yang kena ini akibat kesalahan kepemimpinan yang satu. Ekonominya perekonomian dunia mundur, resesi luas, sehingga pertumbuhan ekonomi turun dari 3,2 menjadi 2,8. Ini baru 2 bulan sudah turun. Efeknya. Ya, apa efeknya ke Indonesia? Ekonomi kita terimbas pasti. Ekonomi itu tidak mungkin terjadi sendiri. Kena efeknya. Pertumbuhan kita jadi melambat. Efeknya. Dari rencana 5,2 menjadi hanya 4,8. Sekarang kita tidak tahu nanti. Ditambah dengan kebiasaan masa lalu. Utang banyak, divisi besar. Akhirnya terjadi efisiensi. Istilahnya istilah efisiensi. Sebenarnya itu karena uang masuk, uang tidak ada. Jadi kalau efisien ada uang 100, ya supaya ada tabungan kita belanjakan 80. Ini memang tidak. Uang hanya 80. Kurang dari itu. Kita bilang efisiensi, iyalah, sudahlah, sama aja lah. Tapi akan mempunyai dampak yang besar, yang banyak. Jalan rusak, tidak bisa diperbaiki dan sebagainya. Itu efeknya. Tapi kita harus, bukan salah kita, bukan salahnya Pak Prabowo, bukan. Ini dunia menjawabkan itu. Lalu kemudian masa lalu. Pak Prabowo ingin baik. Tapi kalau sumber daya kita kurang, itu yang terjadi di banyak negara. Efek tadi yang saya katakan tadi. Nah, ya, lanjutnya. Apa efek ya tadi yang ekonomi itu? Dia beli turun karena banyak PHK, dagang kurang baik, orang tidak ke restoran, orang tidak belanja di Tanah Abang, orang tidak beli sesuatu, orang tidak beli mobil. Terjadi penurunan daya beli, kemampuan. Banyak anak yang tidak bisa bayar SPP-nya, karena orang tuanya mungkin PHK. Itu efeknya luas. Karena karena konsumen mengurangi pengeluaran. Ekonomi tumbuh dari konsumen. Konsumsi itu turun dari produktivitas. Karena produktivitas turun maka konsumsi turun. Kan itu efeknya. Jadi produksi turun menyebabkan daya beli turun. Atau daya beli turun karena produksi turun. Karena produksi itu bukan orang jual. Pendapatan orang dari produksi turun. Sehingga daya beli turun. Daya beli turun, maka kembali lagi produksi turun. Itu terjadi cycle ke bawah, negatif cycle. Efeknya lagi, karena produksi turun, orang kurangin pegawai. Orang kurangin karyawan. Terjadi PHK. Efek lain daripada PHK ini, orang sulit kerja. Maka timbullah premanisme. Jadi premanisme bukan hanya kemauan untuk jadi preman, bukan. Karena akibat sebagian akibat ekonomi. Apapun ini akhirnya penyelesaian ini bukan menangkap semua perlu preman itu diatasi. Tapi sebab besarnya adalah ekonomi mereka tidak kerja.
Coba kalau mereka kerja, mana dia mau pergi palak-palak orang di pasar? Atau di mana? Jadi efek besarannya yang terjadi. Maka dua-duanya kita harus atasi. Perbaiki ekonomi, efektifkan bangsa, kemudian tentu masalah kriminal harus diatasi. Hukum harus dibatasi. Selanjutnya, nah karena diminta tadi leader leading through the storm, memimpin dalam keadaan badai. Itu contohnya pemimpin kapten kapal di tengah badai. Bagaimana dia menyelamatkan kapalnya? Bagaimana tak maju pada badai kiri kanan? Dia harus punya kemampuan menjaga anak buah mesinnya harus baik, tidak tidur untuk mengatasi masalah supaya kapalnya selamat. Itu yang terjadi leading in the storm. Yang fisiknya itu. Atau komandan batalion dalam perang. Bagaimana dia menang dengan korban paling kecil? Bagaimana dia berpikir? Bagaimana memerintah komandan itu? Kau kanan, senjata harus begini, ini strateginya begini, lewat belakang, lewat depan. Dia harus mengambil keputusan cepat. Karena komandan tidak mengambil keputusan cepat, maka habis dia punya anak buah. Atau pemimpin perusahaan dalam keadaan krisis. Seperti sekarang. Kalau pemimpin pabrik yang kemudian pasar menurun, apa dia harus diambil? Tentunya pemasarannya harus tetap berjalan. Bagaimana dia kasih kredit panjang contohnya. Bagaimana efisienkan sehingga barangnya lebih murah. Itulah kepemimpinan dalam keadaan krisis. Harus cepat. Atau pemimpin negara seperti ini. Kalau dana kurang, pajak kurang. Sri Mulyani Menteri Keuangan mengumumkan bahwa kita bulan April pajak soal. Iya memang. Setiap April pasti pajak naik. Karena batas laporan itu Maret. Maret bayarnya April. Jadi pasti perusahaan itu bayarnya April. Pasti naik. Kalau Mei pasti beda lagi. Juni beda lagi. Ya, itu yang terjadi. Tapi pemimpin harus tahu itu. Mengerti. Kalau tidak paham, susah. Inilah bagaimana leading through the storm. Memimpin dalam keadaan badai. Harus mengerti krisisnya, sebabnya. Ya, berikutnya. Seorang pemimpin dalam keadaan krisis, apa yang pertama harus dibuat? Dia harus tenang dan fokus. Kalau perusahaan penjualannya turun, untungan turun, ya tentu pemimpin harus berpikir, jangan berpikir kapan kita holiday. Lupa. Jangan lagi bikin, oh nanti kita bikin kantor yang baik. Udah, fokus kenapa penjualan turun. Bagaimana caranya bisa naik? Seperti itu. Kalau seperti kapal, jangan karam gitu. Bagaimana dia kapten itu menjaga karam. Itu negara juga seperti itu. Dia harus cepat mengambil keputusan, siapapun. Kalau lambat, tunggulah. Nah, sudah tenggelam kapal. Atau perusahaan kalah dari yang lain kalau dia lambat. Berkomunikasi efektif kepada organisasi, karyawan, staf, rakyat. Kalau kita kesulitan, tentu mungkin ada rakyat yang uh, minta gaji naik. Tentu susah. Harus berkomunikasi bagaimana. Ya, jangan naik dulu nantilah. Sama sekarang. Ojek demo. Dia karena kenapa turun pendapatan ojek itu? Ya pasti daya beli masyarakat makan itu pasti berkurang dalam keadaan sekarang. Dulu mungkin 2 kali pesan makanan lewat ojek, mungkin cuma sekali aja.
Akibatnya per orang ordernya kurang. Itu terjadi. Jadi semua itu intinya di mana berkurang. Bagaimana mengatasi? Bagaimana memberikan komunikasi kepada karyawan atau ojek, tenanglah, bekerja dengan baik. Atau mungkin dia kelebihan untuk merekrut merekrut sopir, mitra. Berikutnya tentu emosi pemimpin Anda semua. Kalau universitas ini kurang mahasiswanya karena ada masalah, maka komunikasi jangan emosi, mencari sebabnya kenapa. Memperbaiki kualitas. Dan tentu pengalaman. Dan sekali lagi, pemimpin harus siap mengambil risiko daripada kalau CEO perusahaan mengambil keputusan harus kurangi pegawai. Itu risiko dia. Atau meningkatkan bonus atau apapun. Harus ambil risiko yang baik. Nah, ini saya ambil bagaimana pengalaman mengatasi krisis sebagai ini karena saya pernah jadi bagian dari pemerintahan. Bagaimana mengatasi krisis-krisis tahun 2000-an, 2002, 2001 penuh konflik negeri ini. Ada di Ambon, ada di Poso, ada di Kalimantan, ada di Aceh. Wah, bagaimana kita mengelola negara dengan penuh konflik? Saat itu saya Menko Kesra. Tugas Menko itu mula-mula membantu mengatasi pengungsi. Tapi saya lihat, iya, bukan pengungsi yang harus diatasi, tapi mengatasi menghentikan konfliknya. Kalau Tugas Menko Kesra, koordinator Kesra, koordinator rakyat, itu BNPB, MP, Badan Koordinasi Bencana dan Pengatasi Pengungsi. Waktu itu Indonesia tahun 2001 2002 termasuk pengungsi yang terbesar di dunia. Hampir 1,5 juta orang mengungsi di Aceh, orang ke Sumatera, orang kemana karena kaji Aceh, di Poso ribuan orang baku bunuh, bertembak, rumah ribuan dibakar, di Ambon sama konflik. Di Kalimantan atau orang Madura, orang Dayak, ya kan? Saya ke Madura mengatasi orang Madura jangan emosi. Waktu itu. Ya, saya ke Madura. Ya, ke Bangkalan itu. Bagaimana mengatasi? Saya pelajari. Pertama, pemimpin harus belajar. Mengetahui masalahnya apa. Kita ke Poso dulu. Konflik antara Islam Kristen. Saya lihat konflik asalnya bukan agama, asalnya politik. Karena kita diajar waktu reformasi, tiba-tiba mau demokrasi liberal. Pemilu. Rumusan demokrasi liberal itu the winner take all. Siapa yang menang, ambil semua. Maka kelompok partai Islam itu menang. Maka bupatinya Islam, wakil bupati Islam, ketua DPR Islam, sekretar Islam. Poso agama itu agak seimbang. Bila banyak Islam karena banyak pendatang. Berkonflik lah kemudian. Karena yang paling gampang dipakai konflik dan menyertakan orang agama. Kenapa agama mudah dipakai? Karena semua berpikir masuk surga. Orang Kristen bunuh orang Islam. Pikir dia masuk Islam. Nah, surga. Orang Islam bunuh Kristen. Pikir dia juga masuk syahid. Allahu Akbar.
masuk surga. Dua-dua pikir masuk surga. Wah, ini masalah susah kan. Ya, saya kesana. Satu hal pemimpin dia harus punya risiko dan risiko harus berani. Saya ke poso tidak boleh ada kawal saya. Biar ada tentara yang datang dengan tim. Lihat, Hamid, cuma 3 orang. Saya datangi Islam Kristen. Kumpul. Sederhana saya bilang, semua kalian, raya ini, ribuan orang sampai datang. Kalian pikir Anda surga? Tidak. Anda semua masuk neraka. Karena Islam Kristen tidak mengajarkan kalau bunuh orang masuk surga. Tidak, kau masuk neraka. Karena tidak ada yang salah itu tidak ada salahnya. Rumah yang kau bakar itu rumah orang. Masjid dan gereja yang kau bakar itu tempat suci. Jadi kalian masuk neraka. Wah, terkejut semua orang. Dari saya cuma kasih pilihan 3. Kalau mau perang saya kasih peluru. Sekalian habis. Orang Poso habis. Orang Ambon habis. Kalau tidak saya datangkan tentara lebih banyak. Tembak semua saya pemulanya. Diam semua orang di lapangan. Yang ketiga, bicara dengan saya. Terus pemimpinnya bilang, kita bicara apa Pak? Ya bicara menyelesaikan ini. Akhirnya setuju. Dalam waktu 15 hari, selesai persoalan di Poso. 15 hari. Bicara di Malino. Malino di selatan, tempat dingin. Jalan menuju Malino cuma satu jalan. Telepon cuma ada kantor telepon. Satu telepon, satu jalan. Berkelahi kalau mau berkelahi. Sini. Akhirnya damai. Selesai. Jadi bagaimana dalam krisis kita mengambil tindakan, mengambil risiko. Kalau salah, saya ditembak mereka. Tapi tidak apa-apa, risiko saya untuk memaki Anda bahwa masuk neraka. Di Ambon sama persis, cuma 17 hari. 17 hari. Itulah kita mengatasi situasi krisis dengan cara berpikir, mengetahui persoalan, dan berani ambil risikonya. Artinya saya pribadi kalau dia mau tembak saya, tembak saya. Prof, sini Prof. Ya, ada profesor satu dari Universitas Nasional. Yudi Kristandi. Ah, ya. Jadi risiko diambil. Kalau tidak mau ambil risiko jangan pemimpin. Minta maaf teman saya yang Menko juga. Datang pulang, datang pulang. Nah, saya nginap 2 hari, 3 hari di daerah itu. Mau pergi ketemu satu peleton tentara kawal saya, tidak boleh kawal. Nah kalau saya dikawal, dikiranya saya penakut. Akhirnya dia tidak mau taat sebenarnya, tapi sekarang kita tantang itu. Nah, akhirnya dibutuhkan. Ini kasus-kasus saja. Bagaimana kita harus berani keputusan, desain yang tepat, dan dengan penanggung risiko yang besar. Kedua, krisis 2024. Ini contoh saya bagaimana kita menyelesaikan. Tentu banyak contoh yang lain, tapi saya tidak berhak menceritakan contoh orang. Saya berhak menceritakan contoh yang saya hadapi. Dari saya ini tadi, saya ini kayak kelas juga dari menteri ke Menko, naik sedikit kan? Dari Menko 2004 jadi wakil presiden. Jadi berkelas itu pengalaman. Mau jadi presiden kalah, gitu kan? Kalah juga. 2004 kalau masih ingat, 20 tahun yang lalu. Jadi krisis energi negeri ini. Harga melambung. Masalahnya dianggap defisit kita. Budget turun. Tidak bergerak pemerintahan ini.
Waduh, saya itu di mana letaknya? Kita baru bayar utang waktu itu dari IMF di tahun sebelumnya oleh waktu zamannya Bu Mega. Bukan, waktu kita mau bayar utang. Iya, dulu Mbak PSB. Bayar utang, harga naik, BBM. Bagaimana menyelesaikan negeri ini dengan cara begini? Satunya cara saya periksa dia, apa yang paling berat negeri ini? Oh, ternyata subsidi BBM terlalu besar, harga mahal, tapi kita jual murah. Maka saya bikin solusi perhitungan dengan teman Menteri Ekonomi lainnya. Pertama, mesti subsidi dikurangi. Subsidi dikuranginya naikkan BBM. Kedua, apa lagi mahal? Minyak tanah. Ganti minyak tanah dengan LPG. Yang murah apa LPG? Ketiga, listrik bahaya. Bangun listrik segera. Nah, dan lain-lainnya. Bagaimana menaikkan BBM tanpa orang marah? Ini pertanyaannya. Ambil risiko ini di mana? Ya, saya hitung. Kalau bulan saya Wapres November. Saya bilang Pak SBY, ini Maret harus naikkan BBM dulu. Naikkan 30%. Ingat. Masih sedikit aman, walaupun protes. Oktober, tidak cukup ini 30%. Harus naik lagi lebih banyak supaya negara aman. Saya hitung bagaimana negara aman. Ini harus naikkan BBM 120%. Tinggi. 2 kali lipat. Semua presiden, menteri bingung. Jangan Pak, jangan Pak. Tidak mungkin selamat negeri ini tanpa ini. Jadi saya panggil menteri di rumah. Pokoknya harus minyak bensin naik 2 kali lipat. Minyak tanah naik 3 kali lipat. Wah, bahaya, bisa terbakar. Tidak, kita kasih BLT. Silo muncul. Siapa yang menikmati minyak tanah? Orang yang mampu, yang punya mobil, yang punya motor. Orang yang marahin tidak apa-apa. Cuma dikasih emosi, jangan kasih emosi rakyat. Alhasil, rapat berkali-kali, tidak putus. Terus saya datang ke Presiden. Pak, ini kita mesti naikkan sekian. Dari minyak tanah itu 700 ke 1.700. Hampir 3 kali juga. Bensin harus naik dari 500 ke 4.500. Total-total, saya tahu. Presiden itu tentara. Tentara jarang bawa kalkulator. Kalau pedagang saya selalu ada kalkulator di meja saya di mana saja. Jadi saya kasih tahu menteri yang jangan ngomong ya. Naiknya sekian Pak. Oh, rapat terakhir. Kalau tidak bahaya negeri ini. Akhirnya Bapak teken aja. Saya tanggung jawab. Besok saya amankan negeri ini dengan BLT. Yang soal datanya tidak ada. Datanya baru 8 kota. Sudah 8 kota bagi tiba bukan besar. Tanjung Priok saya umumkan. Ah, terus Pak Pak SBY nah, sudahlah, teken, hanya dia teken. Saya suruh Menteri Purnomo pergi umumkan segera. Malam-malam itu jam 10 malam. Umumkan di TV. Kalau naik harga dari 2.500 ke 4.000 kan 2.000 tuh. Tapi kalau di persentase 100%. Kalau minyak tanah 200%. Ya saya hindari jangan presiden ini berpikir persentase bahaya nih. Menteri semua di ruangan keluar. Saya tinggal permisi saya pulang juga Pak. Dulu Pak Wapres. Tiba-tiba tanya, ini naiknya berapa? Astagfirullah, pertanyaan yang saya tidak harap. Pak, lebih 100%. Berapa? Ya 128% saya bilang. Oh, duh. Mana tadi tuh? Mana tadi? Yang saya sudah diumumkan saya bilang.
Kenapa cepat sekali diumumkan? Dekat di Kominfo. Wartawan sudah nunggu, sudah Pak. Tak, jangan takut, saya tanggung jawab. Terkejutlah presiden. Besok saya jumpa dia. Saya kumpulkan rakyat di situ. Di, sambil kasih BLT dulu. Kasih BLT. Berlaku Jakarta. Besok pagi, ini semua harga. Saya bagi uang ke rakyat kecil. Saya bilang, ini Anda kan tidak beli bensin kan? Tidak. Jadi kalau naik bensin, Anda tidak kena? Tidak. Jadi kalau ada yang protes, bagaimana? Kita hentikan BLT ini. Kita lawan Pak. Oh ya. Cara mengatasi soal. Akhirnya, kedua, orang lupa itu. Kita umumkannya 2 hari sebelum puasa. Hari Sabtu. Ya Sabtu, Minggu pasti tidak ada yang demo, kan hari Minggu. Senin masih persiapan, Selasa puasa. Tidak demo karena tidak minum, tidak ada kuah. Aman. Jadi itulah kenaikan harga yang terbesar yang tidak ada demonya. Hanya karena kita strategis atur waktu. Waktunya kasih BLT itu muncul istilah BLT sebelum puasa. Aman. Semua orang bingung kenapa tidak ada demo Pak ini Pak pemerintah naikkan 3 kali lipat minyak tanah. Nah, setelah itu datang Menteri Malaysia, Menteri India, dan Menteri dari Mesir. Menanyakan bagaimana Indonesia bisa naikkan ini harga tanpa orang rakyat ribut. Dia naikkan 30%, rakyat ributnya. Ini 120% tidak ribut. Saya bilang, Anda telat, mesti naikkan sebelum puasa. Jadi mencari timing. Itulah kita pemimpin dalam keadaan perang. Tapi naik harga belum cukup lagi divisi diatasi. Bija tahu itu. Saya bilang ganti minyak tanah. Karena minyak tanah paling tinggi di subsidinya. Ke LPG. Ah, tidak ada uang Pak. Gantinya bikinlah uh, kau for bikinlah tabung seperti Anda lihat sekarang itu. 3 kilo itu. Bikinlah. Ganti semuanya. Tahap demi tahap. Jakarta dulu aman. Jawa Barat aman. Jawa Tengah ganti. Biayanya tidak ada uang Pak. Pertamina kau bayar nanti kita hitung uangmu sebagai setoran. Sederhana sekali. Yang laksanakan cuma kantor Wapres dan kantor Pertamina itu aja. Tidak ribut, tidak ada rapat, tidak ada keputusan saja. Satu-satunya yang menolak waktu itu Solo dan wali kotanya Jokowi. Oh, Solo tidak tetap menyatakan. Saya dilaporin. Solo menolak Pak. Biarin aja. Nanti Pertamina mulai minggu depan tarik minyak tanah yang subsidi dari Solo. Kasih minyak tanah komersial. Kalau minyak tanah subsidi 2.100. Kalau komersial 7.000. Jadi tiba-tiba gak ditarik semua minyak tanah subsidi. Bayar komersial 7.000. Berontak rakyat Solo ke wali kotanya. Lama-lama menyerah wali kota. Jadi kita juga bisa tekan orang dengan cara tidak marah. Tenang aja. Ya tutup minyak tanah ya. Menyerah Solo. Akhirnya seluruh Indonesia jalan. Nah, berubahlah hidup keluarga ini selama berpuluh tahun dengan minyak tanah dalam 2-3 tahun berubah semua ke LPG. Harga efisien dan bersih. Cuma salahnya 20 tahun harga tidak naik kan. Pada rupiah naik. Ya, masalahnya harga minyak LPG itu sudah 25 tahun, 20 tahun tidak naik. Terpaksa lagi seperti ini. Inilah bagaimana pemimpin kita ini mengambil contoh ke pemimpin dalam keadaan krisis. Dia harus berani. Tapi cara solusinya tidak menyakitkan. Menyakitkan sebenarnya, tapi tidak terasa. Ya, ya langsung berhenti perang. Kadang-kadang dia masuk neraka.
di otaknya masuk surga, tiba-tiba saya bilang masuk surga. Ya sedikit saja perbedaan. Cuma tidak ada yang berani mengatakan itu. Sampai saat tanya dulu sama dan pendeta, pendeta Kristen. Ya benar-benar Pak. Sudah. Ini contoh. Kalau krisis 28, krisis dunia. Ah, kenapa efeknya kecil? Kita efeknya coba. Pertumbuhan kita dari 6 turun 4% 2008. Tapi seluruh dunia kena. Krisis moneter dunia kan. Saya belajar daripada 97, 98. Apa yang salah krisis 98 ini kalau Anda pelajari? Iyalah pemerintah waktu itu mendeklar blanket garanti. Semua kerugian bank ditanggung pemerintah. Hancurlah pemerintah. 2008 mau lagi akan di blanket. Tidak ada sebilang. Kalau bila bank itu segala macam minta blanket garanti. Saya bertanya, tidak boleh. SBY memang tidak boleh Pak. Saya tanggung jawab. Pokoknya kalau bank rugi, pemiliknya yang harus tanggung resiko. Bikin aturannya. Wah, bagaimana Pak nanti urusan? Tidak, negara hancur karena kalian semua tahun 98. Kenapa kita berutang sampai 500 triliun? Sampai sekarang masih dibayar itu. Karena pemerintah menjamin semua kerusakan. Akhirnya bank itu tidak semua benar. Dia pura-pura macetkan banknya, minta diganti. Ini dia tahu betul ini. Karena dia kerjakan juga. Tidak boleh. Sehingga kita selamat. Jadi harus dilawan semuanya pikiran-pikiran yang mau melawan negara. Tapi kalau Anda tidak tahu soal, Anda kena. Jadi pemimpin itu harus mengerti persoalan. Kalau saya tidak tahu bahwa krisis 98 itu disebabkan kan ini, maka korban kedua lagi tahun 2008. Tapi kita selamat 2008 gara-gara tidak boleh diambil. Akhirnya dikeluarkan undang-undang kemudian bahwa semua krisis bank dibayar oleh pemegang saham, bukan pemerintah. Berubah. Itu pun lobby ke DPR minta dijamin pemerintah. Tidak, saya bilang. Hadapi saya semuanya kalau Anda ingin berpikir begitu. Kita selamat di situ. Ah, perusahaan, pengalaman di perusahaan. Sama krisis 2008-2009. Semua orang mengatakan krisis ekonomi nasional. Saya ada tim dulu kita bikin IC. Ada Anwar Nasution, ada Sri Mulyani, ada macam-macam. Saya mewakili Indonesia Timur. Nah, bila ini bukan krisis Indonesia, krisis Jawa. Karena yang rugi yang impor, yang ekspor untung. Di Sulawesi justru kita untung. Jadi saya di perusahaan. Keadaan begini, dolar di 15 ribu, ada apa-apa. Stok ditambah saya bilang, mobil. Betul. Di Jawa turun penjualan 50%, di Sulawesi naik 50%. Dan saya untung karena saya beli semua yang di Jawa itu yang kelebihan, bawa ke Sulawesi. Karena tiba-tiba orang dulu beli mobil, jual 4 ton cengkeh. Coklat, kopi. Untuk beli mobil sekarang tinggal 1 ton. Jadi beli mobil semua orang. Jadi krisis itu juga efek perusahaan harus mengerti masalahnya apa. Jangan tuh, oh krisis, bahaya. Tidak. Sama dengan 2025. Semua orang khawatir, pidato semua ahli-ahli. Oh, ini PHK pasar. Tidak. Saya bilang, tidak ada PHK pasar. Ada yang kena, tapi tidak seperti Amerika. Aman kalian. Jadi kita hadapi dengan pengetahuan. Kalau tidak dengan pengetahuan, you tidak bisa hadapi the storm, badai. Gitu. Karena itu, kalau Anda nanti cita-cita menjadi eksekutif, menjadi pengusaha, harus tetap mengerti keadaan. Harus banyak baca, mengerti masalah. Karena ada masalah, ada juga pihak untung.
Berikutnya, apa lagi? Habis? Terima kasih. Nah, ini pesan untuk Anda semua yang generasi muda. Setelah selesai pesan dari usaha Cina, siapa namanya? Setelah Anda selesai pendidikan, ada dua kemungkinan. Mungkin sekarang juga Anda hidup mau dengan salari jadi pegawai, dia staff. Itu baik. Karena Anda menjamin Anda. Tapi Anda juga bisa hidup dengan berusaha sendiri. Anda hidup karena keuntungan, karena fortune, cara. Kalau gaji mungkin teratur, tapi ada risikonya juga. Berdagang aja ada risikonya juga, bisa rugi. Tapi fortune Anda tentu tergantung Anda sendiri. Pilih Anda sekarang nanti. Hidup saya pilih yang kedua. Karena itu kita kekurangannya di situ. Lihat gedung-gedung ini. Hebat ini kamu terima selamat. Di tengah kantor saya sebelah sana. Kalau saya berdiri kantor saya dekat Silver. Hebat Jakarta ini sebenarnya. Tapi tidak beda dengan Singapura kalau kita dari atas. Tapi jangan lihat ke sana, itu perumahan kampung Melayu macam-macam. Jangan lihat ke Jakarta Utara. Itu pertanyaan pertama, bangga. Tapi pertanyaan kedua, siapa yang punya semuanya? 90% yang punya pengusaha Cina. 90%. Di Jalan Sudirman, tinggal 3 gedung yang punya pengusaha pribumi Islam. Tinggal Sahid, walaupun sudah begini goyang-goyang Sahid. Tinggal punya Ibnu Stowo. Itu pun mau di base lah. Tinggal hotel yang satu lagi. Promosi Tejo. Semua peninggalan Soeharto. Sahid, Soeharto. Ibnu Stowo, dan Soeharto. Prabowo, dan Soeharto. Yang lainnya Cina dan negara. Lihat aja. Kalau ada jalan di Tamrin. Siapa yang punya? Pengusaha. Bukan orang gajian. Kalau Anda ingin adil negeri ini, kalau ingin memajukan negeri ini, yang bisa memajukan di samping birokrat, entrepreneurship. Kalau tidak, seperti sekarang, pincang negeri ini. Pincang. Kalau Anda ke Jakarta Utara, pik 1, pik 2 yang ribut terus itu. Kayak Hong Kong sudah. Siapa yang di situ? Taguan. Dan segala macam. Nanti ribut-ribut baru bangun masjid. Tapi di belakang barangkali ada di kampung kita ini ratusan masjid. Cuma satu baru kena orang protes. Begitu 2 kilometer dari situ Tanjung Priok, semua gubuk-gubuk di Tanjung Priok. Mesrahan. Apa kita mau negeri seperti itu? Mau? Siapa bisa menyelesaikannya? Entrepreneur. Melayu, pribumi, Islam. Dan negara tentu. Pak Prabowo sudah mempunyai pikiran ke arah situ. Kalau udah begini pincangnya. Inequality namanya. Ketimpangan, kesenjangan. Madinah harus berpikir. Dan berpikir itu. Cak Nur dulu tentu pikirannya ingin Islam moderat, Islam maju.
pikiran-pikiran itu bukannya pikiran, tindakan kita semua. Kita hebat semua, orang pintar banyak, tapi entrepreneur, para pengusaha. Lihat aja dong. Anda boleh lihat semua. Tamrin, Sudirman. Situ ada Salim, ada siapa, ada siapa, ada siapa, ada siapa. Mari berpikir dan bertindak. Hanya pemimpin yang bekerja dalam keadaan kritis. Saya dulu bikin. Rakyat kasih kur. Teriak kecil. Kasih ratusan triliun. Tapi mencari pengusaha yang baik juga tidak benar. Itulah tantangan ke depan. Terima kasih.